Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang pertama. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisul awal. Ini al-hadisul awal, hadis yang pertama ini sebagai judul bab. Nah, makanya kita katakan ada 42 judul bab. Ya kan? Hadisul awal, al-hadisus tsani dan seterusnya sampai al-hadis ats-tsani wal arbaun. Ini semacam bab. Jadi ada 42 bab. Yang mana bab itu unwanut tarjamahnya, nama babnya adalah nomor hadis. Nomor hadis. Tapi kalau kita merinci total hadisnya seluruhnya ada 43. Qala rahimahullahu taala al-hadisul awal. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Bentar. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj bin Muslimin Al-Kushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma. Ya, jadi kalau perhatikan ya, ini yang saya bacakan semuanya dari nuskha yang kami bacakan dari para guru. Dengan nuskha ini kami riwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai kepada Imam Nawawi. Jadi kalau ada yang pegang nuskha yang lain, ada perbedaan, dibenarkan. Artinya ditambahkan, kalau ada yang kurang, ikuti sesuai dengan apa yang saya bacakan di sini. Ya. Kata beliau, Al-Kushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihi alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Baik. Ini hadis yang pertama dalam kitab Al-Arba'in ini. Hadis An-Niyah. Sebelumnya metode yang akan saya tempuh dalam mensyarah Arba'in ini, karena sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, masing-masing dari hadis Arba'in ini kalau mau dijabarkan mungkin butuh daurah sendiri-sendiri. Ya, satu hadis dibahas dari pagi sampai sore. Kenapa? Karena kandungannya sangat luas. Ya, karena itulah semaksimal apapun saya menjelaskan di sini, ya, tetap tidak akan memenuhi kelayakan hadis tersebut. Itu hadis kalau mau disyarah dengan sebetul-betulnya syarah itu memakan waktu yang sangat panjang dan bisa menjadi satu karya tulis tersendiri. Jelas ya? Maka bagaimanapun usaha kita mensyarah di sini tidak akan memenuhi haknya itu hadis. Ya. Namun saya tetap berusaha semaksimal mungkin insyaallah untuk mentambi apa-apa yang penting. Maka secara umum ada metode yang saya akan tempuh dalam mensyarah hadis ini. Yang pertama adalah saya akan memberikan biografi ringkas terhadap semua sahabat yang disebutkan di awal hadis. Ya. Jadi yang pertama, sebelum saya masuk mensyarah hadis, saya akan memberikan biografi ringkas dulu setiap sahabat yang tersebut dalam hadis. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita akan menyebutkan mufradat, kosakata asing yang mungkin butuh didefinisikan dulu. Kata-kata kunci dalam hadis untuk memahami hadis itu secara utuh nantinya. Misalnya kayak innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nanti kita akan menyebutkan apa itu amal dulu, kemudian apa itu an-niyat, ya, apa itu definisi niat, kemudian apa itu definisi hijrah. Nah, itu kata-kata kunci dalam hadis ini. Yang lainnya kan normal ya. Artinya kalau kosakata lain dalam hadis ini kan jelas. Tapi yang butuh dijelaskan amal, an-niyah, kemudian hijrah. Nah, ini kata kunci namanya. Jadi ini butuh dijelaskan dulu satu persatu sebelum memahami hadis itu secara utuh. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, setelah saya menyebutkan mufradat atau menjelaskan mufradat, kosakata dalam hadis tersebut, barulah kita kemudian menjelaskan kandungan hadis ini
secara mujmal terlebih dahulu, secara global terlebih dahulu. Kemudian kita akan menyinggung, memberikan fawaid tambahan, ya, fawaid tambahan yang tidak disebutkan dalam pembahasan yang mujmal, ya. Nah, kadang penjelasan tambahan ini singkat, dan kadang juga penjelasan tambahannya justru lebih panjang dibandingkan penjelasan globalnya. Jadi tergantunglah isi hadisnya bagaimana. Jelas ya. Jadi ini mungkin 4 langkah yang akan saya tempuh setiap dalam membahas setiap hadis ini. Dan ini sekali lagi ini hadis semuanya ya makan waktu ya untuk membahas satu persatu hadis ini, makan waktu ya. Karena kesulitan yang saya yakin dirasakan oleh semua ulama ataupun semua pengajar asatidzah yang mensyarah arba'in, kesulitannya itu cuma satu sebenarnya. Bagaimana meringkas pembahasan arba'in. Ya, karena kalau kita mau bilang bahas arba'in panjang lebar itu insya Allah mudah, karena banyak referensi dan juga banyak seperti kata Nawawi, ini cakupannya banyak dalam agama. Cuman yang sulit adalah bagaimana seorang pengajar bisa menyampaikan pembahasan yang luas itu kemudian diringkas dengan bahasa yang padat. Nah, itu di situlah letak kesulitannya, yang kadang harus diulang 2-3 kali, difikirkan lagi, setelah selesai dilihat lagi, dicek lagi apakah kira-kira masih ada yang kurang atau ada yang butuh ditambahi atau ada yang justru harus dikurangi karena tidak terlalu urgen misalnya. Nah, ini termasuk permasalahan yang terpenting dalam mensyarah arba'in ini, ya. Kesulitan orang yang menjelaskannya untuk mencoba meringkas karena tadi kalau kita mau bahas panjang lebar makan waktu yang sangat lama ini kalau mau menjelaskan arba'in sesuai dengan hak setiap hadis. Baik, kata beliau Imam Nawawi rahimahullah, al-haditsul awal an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini kata beliau an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin, pimpinannya kaum mukminin. Ya, Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa bahwa orang yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab ini. Ya, Umar bin Khattab. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa huwa awwalu man summiya Amirul Mukminin. Ya, dan beliau Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali digelari Amirul Mukminin. Digelari Amirul Mukminin. Baik. Kata beliau an Amirul Mukminin Abu Hafs. Ini kunyah beliau. Nama beliau Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Nama lengkap beliau Umar ibn Khattab ibn Nufail. Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Rabah ibn Abdullah ibn Qurb ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Ini enggak usah tulis ya. Nanti bisa rujuklah ke buku-buku sirah sahabat ya, insyaallah disebutkan lengkap. Di sini saya sebutkan saja. Nah, ini nama lengkap beliau ya, Abu Hafs Al-Adawi. Abu Hafs Al-Adawi. Ini kunyah beliau Abu Hafs Al-Adawi. Ya, beliau radhiyallahu taala anhu adalah salah satu dari 4 khalifah yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, bahkan beliau alaihi salatu wasallam bersabda alaikum billadaini min qabli min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada 2 orang sepeninggalku, yakni Abu Bakar dan Umar. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya ada dikatakan sunnah Abu Bakar dan ada sunnah Umar. Ya, menunjukkan betapa keunggulan beliau, keutamaan beliau rahimahullahu taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah satu dari 4 khalifah, yang tepatnya beliau merupakan khalifah yang kedua, ya. Dan beliau adalah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Ya, satu hadis dikumpulkan 10 orang di dalamnya.
Iya. Siapa 10 orang itu? Baik, 4 dulu ya, 4 khalifah. Terus yang lain? Iya, Ali bin Thalib sudah masuk 4 itu. Hah? Abdurrahman bin Auf, apa lagi? Hah? Az-Zubair bin Al-Awwam. Iya. Sa'ad bin Waqqas, 7. Apa lagi? Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, satu lagi yang terakhir. Sampai 10. Said bin Zaid yang 10. Iya. Nah, ini 10 orang yang dijamin masuk surga ini dikumpulkan oleh para ulama dalam 2 bait syair. Dikatakan lil Mustafa khairu sahbin nassa annahumu fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa hum Talhatu wa ibnu Aufin wa Zubairu ma Abi Ubaidah was Sa'dani wal khulafa. Ya. Kurang lebih seperti itu bait syairnya. Bisa dicari nanti detailnya, tapi seingat saya seperti itu. Dikatakan lil Mustafa khairu sahbin nassu annahumu, bahwa al Mustafa yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat yang terbaik yang beliau menegaskan bahwasanya mereka ini fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa. Ya, mereka berada dalam jannah yang kekal, sebuah pernyataan dari beliau yang menambah keutamaan mereka. Siapa 10 orang itu? Hum Talhatu. Siapa Talha? Bin Ubaidillah. Hum Talhatu wa ibnu Aufin. Ibnu Auf. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf. Hum Talhatu wa ibnu Aufin wa Zubairu ma. Zubair bin Al-Awwam. Ma disertai. Yang selain 3 ini ada yang lain. Ya, berarti sisa berapa? Sisa 7. Ya, wa Zubairi ma Abi Ubaidah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa namanya? Abu Ubaidah kan kunyah, Abu Ubaidah. Siapa namanya? Amir. Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Ya. Abi Ubaidah was Sa'dani, 2 saat. Masih ingat kemarin saya katakan Al-Qamar Al-Abawan, 2 bapak, yakni bapak dan ibu, ya kan? As-Sa'dan ini gabungan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Cuma didominankan apa? Sa'ad. Jelas ya, karena mirip-mirip jadi dikatakan Sa'dani, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Sudah 9. Dan yang terakhir sudah 6 ya, sudah 6. Kemudian yang terakhir wal khulafa, dan 4 khalifah. Ya, jadi totalnya 10. Ya, jadi yang disebutkan dalam hadis cuma 6, dalam bait syair ini 6, kemudian 4 sisanya khulafa. Ya, hum Talhatu wa ibnu Aufin wa Zubairu ma Abi Ubaidah was Sa'dani wal khulafa. 6. Jadi beliau adalah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis. Bukan berarti sahabat yang dijamin masuk surga cuma 10, banyak ya. Banyak yang lain. Cuman maksudnya 10 orang ini disebut dalam satu hadis. Ya, dalam hadis Sa'id bin Zaid riwayat Sa'id bin Zaid riwayat Bukhari Muslim, riwayat Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, Sa'id mengatakan qala Rasulullah SAW, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, disebutkan semuanya. Sampai beliau sebutkan 9 orang. Ya, maka si tabi'in bertanya kepada Sa'id bin Zaid ini, siapa orang yang ke-10? Siapa orang ke-10? Ya, kata beliau, awalnya tidak mau beliau menyebutkan, tapi karena didesak beliau mengatakan wa Sa'id ibn Zaid fil jannah, yakni beliau sendiri. Ya, beliau yang meriwayatkan hadisnya dalam riwayat Ibnu Majah. Baik. Kata beliau, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Berarti Rasulullah SAW lebih tua 13 tahun. Ya, karena beliau lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Dan beliau adalah orang yang ke-52 yang masuk Islam. Sudah ada 51 orang lebih dahulu yang masuk Islam sebelum beliau. Ya, beliau orang yang ke-52 yang masuk dalam Islam. Ya, sudah ada 51 orang sebelumnya, 40 orang laki-laki, 11 perempuan. 40 orang laki-laki, 11 perempuan. Lebih dahulu
masuk Islam. Barulah beliau menjadi orang yang ke-52. Baik. Di mana kita ketahui bahwa masuk Islamnya Umar radhiyallahu an menjadi awal kali sebab ya titik baliknya Islam ya dari tertindas menjadi ya besar berkembang dan seterusnya sampai berjaya. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata dalam riwayat Al-Bukhari, "Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar." Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Ya, sejak masuknya Umar ke dalam Islam, kami tidak pernah lagi mengalami kemunduran, melainkan terus mulia, tambah kuat, tambah mulia. Ya. Baik, dan tentunya kalau kita berbicara mengenai fadilah manaqib atau mangkabah ya, manaqibnya Umar bin Khattab ini banyak sekali. Antum bisa rujuklah di kitab-kitab hadis. Dalam Sahih Bukhari ada kitab Manaqibus Sahabah, dalam Sahih Muslim ada Manaqibus Sahabah, kemudian di dalam kitab itu ada bab-bab manaqibnya Abu Bakar, manaqibnya Umar, Muslim juga seperti itu. Pokoknya hampir semua buku-buku hadis pasti ada kitab manaqib. Tentang apa? Keutamanya apa? Atau kitab fadailus sahabah. Dalam Sahih Muslim dikatakan fadailu as-sahabah. Tinggal dicari saja. Ya, apalagi Bukhari Muslim semuanya sahih, aman, tinggal cari tentang keutamaan Umar bin Khattab, cari semua di situ. Ya, disebutkan beliau apa setan takut kepadanya, ya. 6. Lau laqiyaka syaitanun fi faj lattakhadha fajjan ghaira fajjik. Ya, kalau setan bertemu dengan engkau di satu lorong, dia akan ambil lorong lain. Ya, seandainya ada nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar. Ya, dan banyak sekali hadis-hadis keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'alaan. Dan itu tentunya tidak perlu kita paparkan semuanya. Saya kasih rujukan saja ke Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam kitab Fadailus Sahabah. Baik, kemudian beliau menjadi khalifah atas wasiatnya Abu Bakar Siddiq. Ditunjuk bahwa sepeninggal saya yang menjadi khalifah adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Sehingga setelah meninggalnya Umar ibn Khattab, beliau menjadi khalifah selama 10 tahun 10 setengah tahun ya. 10 tahun 6 bulan. 10 setengah tahun. Jadi kalau mau enaknya dihafal, khilafah nubuwah kan setelah Nabi kan 40 tahun ya. Salah sunnah sana, 30 tahun kata Nabi. Iya, 30 tahun. Dari 30 tahun ini 12 tahun Utsman bin Affan, ya kan? 12 tahun Utsman bin Affan. 12 tahun lagi gabungan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar cuma 2 tahun, Umar 10 tahun lebih. Jadi 12 tahun. Sisanya kan berapa? 6 tahun. Nah, 6 tahun itu 5 tahun 6 bulan Ali bin Abi Thalib dan 6 tahun selebihnya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tetap genap menjadi 30 tahun. Ya. 6. Jadi 2 tahun Abu Bakar, 10 tahun setengah Umar, 12 tahun Utsman, beliau yang paling panjang, 12 tahun Utsman, 6 tahun Ali bin Abi Thalib. Ya, 6 tahun Ali bin Abi Thalib. Atau kalau tepatnya sih 5 tahun 5 bulan gitu ya. 5 tahun 6 bulan. Karena 6 bulan terakhir itu dipegang oleh Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebelum beliau menyerahkan kekhalifahan atau kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik. Kemudian beliau berkuasa atau menjadi khalifah 10 tahun 6 bulan. Dan beliau radhiyallahu taala anhu wafat pada hari Rabu. Ya, pada hari Rabu 6 di akhir bulan Zulhijjah. Akhir bulan Zulhijjah pada tahun 23 Hijriah. Di akhir sekitar 3 atau 4 hari menjelang akhir bulan Zulhijjah. Sudah di akhir bulan Zulhijjah 6. Pada tahun 23 Hijriah pada usia 63 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat 63 tahun, Abu Bakar wafat 63 tahun, Umar wafat 63 tahun radhiyallahu taala anhuma. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an pernah berkhutbah di atas mimbar. Kemudian mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat umur 63. Abu Bakar wafat 63, Umar wafat 63, dan saya sekarang sudah 63 tahun, kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Baik. Jadi beliau wafat pada usia 63 tahun, ya, walaupun ada khilaf tapi ini yang sahih, yang menurut pendapat jumhur ulama. Bahwa beliau meninggal pada usia 63 tahun. Nah, di mana beliau radhiyallahu taala ya
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dijadikan beliau sebagai perisai agama. Ya. Dijadikan beliau sebagai perisai agama. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan beliau, tidak menakdirkan beliau kalah dalam medan perang. Tidak menakdirkan beliau meninggal di medan perang. Kenapa? Karena kalau orang sehebat beliau meninggal dalam medan perang, itu bisa pukulan telak bagi pasukan ketika itu. Ya kan? Pukulan yang telak bagi pasukan ketika itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membuat beliau syahid di medan perang. Namun ya, tetap dikabulkan doanya, di mana Umar bin Khattab pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, ya, wa mautan fi baladi nabiyyik. Ya Allah, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, rezekikan kepadaku mati syahid di jalanmu, wa mautan fi baladi nabiyyik, dan meninggal di negerinya nabimu. Ya, maka bagaimana caranya? Mati syahid tapi di Madinah. Gitu ya. Satu-satunya keadaan kan kalau Madinah dikepung, Madinah menjadi apa? Medan perang, kan begitu. Ya, tapi itu juga tidak terjadi. Maka Allah taala menakdirkan beliau radhiyallahu an, ya, mati syahid tapi di Madinah, yaitu dengan ditikam oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi. Ya, Abu Lu'lu' Al-Majusi. Nah, di mana di zaman Umar bin Khattab sebenarnya beliau sudah mengeluarkan semua orang yang bukan Islam dari Jazirah Arab. Ini termasuk tatbik terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Akhriju ahlal kitab an jaziratil Arab." Keluarkan, usir semua ahlul kitab dari Jazirah Arab. Dan itu sampai beliau wafat belum sempat terrealisasi. Abu Bakar 2 tahun juga belum sempat terrealisasi. Baru di zamannya Umar bin Khattab direalisasikan, dikeluarkan semua dari Jazirah Arab orang yang bukan tidak beragama Islam. Kemudian dikecualikan beberapa orang yang dari orang-orang kafir, ahlul kitab, Majusi dan semacamnya, yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Misalnya dia punya keahlian di bidang ini, dibiarkan oleh Umar tinggal di sini karena memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ya, ini menunjukkan bagaimana pandangan Umar bin Khattab radhiyallahu an masalah mengimpor tenaga kerja orang yang mempertahankan orang yang bukan orang Islam tapi keahliannya dibutuhkan. Ya, Umar bin Khattab melakukan ini. Jelas ya? Jadi beliau mempertahankan beberapa orang-orang kafir, enggak diusir karena dibutuhkan. Nah, salah satunya ini Abu Lu'lu' ini. Ya. Dia asalnya adalah budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala. Dia pandai besi. Ya, dia pandai besi ini. Abu Lu'lu' Al-Majusi ini pandai besi. Nah, maka dibiarkan tinggal oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena dibutuhkan jasanya oleh kaum muslimin. Keahliannya dibutuhkan untuk membuat pedang dan semacamnya. Nah, tapi ya lihat dan itu menjadi sebab ya wafatnya beliau. Nah, dan Abu Lu'lu' Al-Majusi ini yang kemudian dia disebutkan dalam sirah ya, bahwa beliau membuat pedang itu yang bermata dua, ya, bermata dua. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa itu pedangnya Rasulullah SAW bermata dua, dan itu adalah hoax, ya. Nah, enggak benar. Pedang beliau Dzulfaqar itu bukan bermata dua, ya. Itu dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam Syama'il Muhammadiyah, atau disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Syama'il, dan disyarah oleh para ulama bagaimana bentuknya pedangnya Rasulullah SAW, bahwa pedangnya Rasulullah itu Hanafiyah, yakni agak sedikit bengkok sedikit, ya. Pedang-pedang kayak pedang-pedang India itu. Nah, pedang-pedang India. Dan pedang buatan India itu salah satu pedang tertajam di masa itu. Ya, dikatakan Saifun Muhannad, ya, dari Hind, ya, dari India. Nah, jadi agak tahu ya pedangnya. Jadi tidak lurus begini, dia agak melengkung, di ujung sedikit melengkung. Nah, kemudian di belakangnya, di bagian tumpulnya pedangnya ada fakor. Fakor itu kayak tulang punggung begitu. Ada, ya. Gambarnya seperti itu. Jadi bukan pedang bermata dua. Nah, yang benarnya pedang bermata dua itu miliknya ini Abu Lu'lu' Al-Majusi. Ya. Nah. Kemudian beliau ditikam, ya, radhiyallahu an, ditikam oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi ini ketika salat subuh, ya. Saya kira kisahnya masyhur. Nah, dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala sudah wafat, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, dan ini sebagai sanggahan, bantahan kepada semua orang yang mengaku mencintai Ali bin Abi Thalib tapi mencela Umar bin Khattab. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, "Ma khalaftu ahadan
ahabba ilayya an alqallaha bimisli amalihi misluka atau mislaka. Ya, atau minka afwan. Minka. Kata Umar bin Khattab, ma khalaftu ahadan. Saya tidak kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak meninggalkan seorang pun lagi yang masih hidup, maksudnya seseorang yang lebih saya cintai untuk saya berjumpa dengan Allah dengan membawa amalan seperti itu dibandingkan kamu. Yani setelah kamu meninggal, saya tidak berharap lagi ada orang yang saya mau tiru amalan baiknya. Yang saya berharap kepada Allah berjumpa dengan amal seperti orang itu kecuali kamu, wahai Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Dan beliau radhiyallahu anhu dikuburkan bersama dengan dua sahabat beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, ini sedikit berkenaan dengan autobiografi dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niatnya, kita akan terangkan nanti. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap amalan tergantung dengan niatnya, ditentukan oleh niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena itulah, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya ya dengan niat untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, yakni hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yakni diterima hijrahnya oleh Allah Ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan siapa saja yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia cari, yakni karena perdagangan misalnya, aw imra'ati yankihuha, atau untuk menikahi seorang perempuan di tempat hijrahnya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan niat yang dia niatkan. Baik. Hadis ini Imam Nawawi rahimahullah membuka Arba'in Nawawiyah dengan hadis niat. Ya. 6. Dan beliau punya dua alasan mengapa membuka Arba'in dengan hadis ini. Yang pertama, kata para ulama, adalah untuk mengingatkan akan pentingnya memperbaiki niat bagi setiap penuntut ilmu. Ya, bagi setiap penuntut ilmu diniatkan mau belajar itu niatnya apa. Ya. Kenapa? Karena syah tidaknya amalan kamu, dapat tidaknya kamu pahala tergantung niatmu. Ada orang yang memang masuk pesantren memang karena ingin mempelajari agama dengan benar, karena ingin mengenal agama, ingin menyebarkan agama Islam, berdakwah dan semacamnya. Maka ini niat-niat yang salehah, niat yang bagus, ya, niat yang bagus. Ada lain juga yang niatnya masuk pesantren karena terpaksa, gitu ya, terpaksa, nggak ada pilihan lain, dipaksa sama orang tuanya, dipaksa sama keluarganya. Nah, ini bisa jadi di awal tidak ada pahalanya sampai dia betul-betul ikhlas, ridho. Kalau dia karena terpaksa, maka dia tidak dapatkan pahala, ya. Karena yang diganjar hanyalah amalan yang dikerjakan atas keinginan sendiri, ikhtiar namanya, bukan mukroh. Ada juga yang ya masuk pesantren dengan niat yang lain, karena syaratnya perempuan yang mau dia lamar harus anak pesantren. Nah, akhirnya masuk pesantren misalnya. Ya. Dia bilang anak pondok. Atau karena macam-macam. Itu seperti di sini. Baik. Atau karena di luar susah cari makan susah, mending masuk pesantren, makan gratis. Nah, tidur juga enak, ya kan? Ya, jadi niatnya untuk dapatkan tempat penampungan. Nah, ini juga tidak benar. Ya, ini juga tidak benar. Baik. Jadi di sini Imam Nawawi rahimahullah membuka hadis ini atau membuka Arba'in dengan niat, hadis niat untuk mentambi, perbaiki amalmu dari awal. Kenapa? Setelah taufik dari Allah Ta'ala, niatmu yang menjadi penentu. Setelah taufik dari Allah, niat yang menjadi penentu kamu berhasil atau gagal. Ya. Setelah taufik dari Allah, yang menentukan setelahnya adalah niat kamu. Taufik gagal atau berhasil, tergantung niatmu.
Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik. Kemudian alasan yang kedua kenapa beliau memulai dengan hadis ini adalah untuk mencontoh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di mana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuka Sahih Al-Bukhari dengan hadis ini. Di mana Al-Bukhari rahimahullahu taala, Sahih Bukhari, kalau antum lihat Sahih Bukhari tidak ada muqaddimahnya, tidak ada alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, tidak ada. Iya. Jadi seakan-akan jadi Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata para ulama, membuka Sahih Bukhari dengan innamal a'malu binniyat dan menjadikannya seakan-akan sebagai muqaddimah kitab. Muqaddimah Sahih Bukhari yakni hadis innamal a'malu binniyat, dibawakan dengan sanad beliau tentunya. Maka untuk mencontoh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau Imam Nawawi juga apa? Ya, juga membuka arba'in dengan hadis ini innamal a'malu binniyat. Dikarenakan sabit atau syah dari Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala, di mana Abdurrahman bin Mahdi ini guru dari gurunya Al-Bukhari. Guru dari gurunya Imam Al-Bukhari. Ibnu Mahdi rahimahullahu taala berkata, "Yambaghi liman sannafa kitaban ay yabda'a bihadzal hadis." Yambaghi liman sannafa kitaban ay yabda'a bihadzal hadis. Selayaknya bagi orang yang menulis suatu kitab, dia mulai dengan hadis ini di awal kitabnya. Tanbihan li talib ala tashihi niyatih, untuk mengingatkan penuntut ilmu agar memperbaiki niatnya. Kalau dia salah, perbaiki. Kalau dia salah niatnya dari awal, maka perbaiki. Ya, bahkan Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, Ibnul Khattabi imam besar, salah seorang alim besar dalam mazhab Syafi'iyah, beliau adalah ulama pertama yang mensyarah Sahih Bukhari. Belum ada yang mensyarah sebelum beliau. Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala mengatakan bahwa ini adalah amalannya para ulama. Yani beliau menukil bahwa ini adalah amalan para ulama secara mutlak. Ya, dianjurkan untuk memulai karya tulis dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Baik. Ini alasan Imam Nawawi rahimahullah membuka hadis ini untuk mentambih niat. Yani sebelum kamu belajar lebih jauh, sebelum kamu menghafal lebih jauh, sebelum kamu memahami lebih jauh, perhatikan niatmu. Kamu untuk apa belajar? Ya. 6. Kalau ingin dapatkan dunia seperti di sini, siapa yang hijrahnya untuk dunia? Kamu belajar cuma untuk dapat uang akhirnya, ya itu aja niatmu. Kamu udah dapat pahala sama sekali. Atau belajar untuk menikahi seorang perempuan juga tidak ada gunanya. Itu kamu tidak akan dapatkan pahala sama sekali. Habis umur terbuang, ya sia-sia. Begadang di malam hari menghafal tapi tidak ada pahalanya. Ya, kenapa? Niatnya tidak benar. Dari awal niatnya tidak benar, bukan karena Allah, bukan untuk membela agama, bukan untuk belajar agama dengan benar, bukan untuk diamalkan, bukan untuk didakwahkan. Ya, maka sayang umurnya terbuang dan dia tidak mendapatkan pahala kecuali sedikit sekali. Itu pun kalau kita katakan dapat pahala. Ya, maka dari awal perbaiki niat. Perbaiki niat. Baik, ini sedikit komentar atau dua alasan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan membuka arba'in dengan hadis ini. Kemudian hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, ini salah satu hadis yang sangat agung dalam ajaran Islam. Yang sangat agung dalam ajaran Islam, di mana para ulama ya turun temurun dari beberapa generasi ya menyifati hadis ini dengan sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia. Seperti misalnya Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi sendiri dalam syarah Sahih Muslim, ya dalam syarah Sahih Muslim beliau berkata, ajma'al muslimuna ala 'idhami mawqi'i hadzal hadis wa kasrati fawaidihi wa sihhatihi. Kata beliau, ajma'al muslimun, kaum muslimin sepakat, ala 'idhami mawqi'i hadzal hadis, akan besarnya kedudukan hadis ini, wa kasrati fawaidih, dan banyaknya fawaid, ketika banyaknya ilmu yang terdapat di dalamnya, wa sihhatihi, dan sepakat akan kesahihannya. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala juga mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu adalah sulusul ilm, sepertiganya ilmu. Sepertiganya ilmu. Ada yang mengatakan innamal a'malu binniyat itu nisful ilm, setengahnya ilmu.
setengahnya apa? Ilmu. Nisfuddin, setengahnya agama. Karena agama itu ada dua, amalan zahir sama amalan batin. Nah, innamal a'malu binniyat itu sebagai apa? Barometer amalan batin. Jadi setengahnya. Ya, setengah agama. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, yadkhulu fi sab'ina baban min abwabil fiqh. Yadkhulu fi sab'ina baban min abwabil fiqh. Bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu dibahas digunakan dalam 70 bab fikih. Ya. Dan tentunya ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala di sini penyebutan 70 itu bukan pembatasan. Ya, jadi seakan-akan beliau mengatakan ini hadis banyak sekali pembahasan fikih yang bisa dipetik darinya, ya. Tapi beliau menggunakan angka 70 untuk menunjukkan banyaknya. Wa illa seperti yang dikatakan oleh Alauddin Al-Attar rahimahullah, hadis ini innamal a'malu binniyat itu masuk dalam semua pembahasan fikih. Siapa yang pernah belajar fikih dari awal sampai akhir, dia akan mendapati bahwa penggunaan hadis ini dalam 100 masalah saja itu sedikit. 100 masalah saja sedikit. Ya. Karena cakupan niat itu luas sekali dalam pembahasan fikih. Makanya penyebutan 70 di sini oleh Imam Syafi'i ini hanya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya banyak, bukan dibatasi 70 toh. Jauh lebih dari 70. Bahkan 2 kali lipatnya, 3 kali lipat dari 70 bisa masuk. Kalau kita mau tatabbu semua apa? Pembahasan. Saya kasih contoh misalnya, nanti kita akan sebutkan. Misalnya ketika para ulama, jumhur ulama mengatakan tidak boleh orang yang tidak berwudu memegang mushaf. Ya, tidak boleh orang yang tidak berwudu, batal wudunya pegang Quran. Tidak boleh. Kita sampai sini? Nah. Bagaimana kalau saya tidak menyentuh mushaf tapi saya membawa mushaf? Misalnya mushafnya saya masukkan di tas. Saya masukkan apa? Di tas atau di kantongan, di kresek atau apapun itu. Ya. Jelas sampai sini? Kata para ulama, boleh atau apa namanya, kalau apa namanya di dalam wadah itu cuman mushaf tok, maka tidak boleh. Misalnya dia bawa kantong plastik atau tas, dia tidak berwudu nih, dia pakai tas, baru dia masukkan Al-Quran dalam tasnya, ini tidak boleh. Kalau di dalam tas itu tidak ada benda lain kecuali Al-Quran. Jelas sampai sini? Tidak boleh. Jadi tidak boleh menyentuh mushaf dan tidak boleh membawa mushaf. Walaupun tidak menyentuh tapi membawa. Ketika dia sudah dalam keadaan apa? Tidak berwudu. Jelas sampai sini? Nah, ketika dia memasukkan mushaf dalam sebuah wadah, maka kalau isinya wadah itu tidak ada lain kecuali Quran, maka tidak boleh. Tapi kalau ada isinya yang lain selain Quran, kata para ulama, hatta walaupun seperti jarum pentul kecil, di dalamnya misalnya ada kantong plastik atau tas-tas kecil, di dalamnya ada Quran dan jarum. Apakah boleh? Karena sudah ada benda lain selain Quran. Kata para ulama, masalahnya kembali ke niat. Nah, gitu. Kalau dia meniatkan membawa jarumnya bukan mushafnya, maka boleh. Jelas sampai sini? Kalau dia meniatkan membawa misalnya laptop, buku lain atau ada buku agama lain sama Quran, kalau yang dia niatkan adalah bukunya, maka boleh. Jelas sampai sini? Kalau dia meniatkan bukunya maka boleh. Atau diniatkan bukunya sekaligus mushafnya juga boleh, tidak ada masalah. Ya? Nah, boleh, tidak ada masalah. Ini salah satu masalah di mana niat sangat berpengaruh. Jelas sampai sini? Niat sangat berpengaruh. Pembahasan niat ini. Ya. Jelas? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan itu penjabarannya ada 4 keadaannya. Saya tidak mau panjang di sini membahas masalah hukum membawa mushaf. Itu di pembahasan fikih, tapi intinya di situ ada perincian. Ada 4 perincian keadaan, 2 keadaan yang saya sebutkan tadi. Jelas ya? Yang jelas kalau diniatkan mushafnya tidak boleh. Diniatkan mushafnya tok. Saya bawa mushaf nih, walaupun ada benda-benda lain di dalamnya, maka tidak boleh. Ya. Jadi yang menentukan boleh tidaknya adalah apa? Niat. Sampai pada perkara sekecil ini niat, apalagi masalah-masalah yang besar. Jelas ya? Makanya kata 70 di sini oleh Imam Syafi'i, ya, tentunya Imam Syafi'i tahulah, tidak mungkin 70. Bahkan 3 kali lipatnya berapa? 210. Itu juga kecil. Masih banyak, masih bisa dikumpulkan lebih banyak lagi masalah-masalah yang hadis innamal a'malu binniyat bisa masuk ke situ. Jelas? Wallahu taala alam bissawab. Kemudian dari faidah dari itu tadi, faidah dari keutamaan hadis secara umum. Kemudian saya kira ini penutup terakhir, faidah dari sisi mustalahul hadis untuk hadis ini, sebagaimana diketahui bahwa hadis ini dari kacamata dari dalam ilmu mustalahul hadis dikenal dengan hadis
Gharib. Ya, merupakan jenis hadis gharib mutlak. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu an bersendirian meriwayatkan dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Umar. Kemudian tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Umar bin Khattab kecuali Alqamah bin Waqqas. Dan tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Alqamah bin Waqqas kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, nanti di bawahnya Yahya bin Sa'id Al-Ansari baru 100-200 orang ulama yang meriwayatkannya. Banyak. Jadi mulai dari Umar sampai Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu sanadnya cuma satu, enggak ada yang lain riwayatkan jalannya. Itu namanya hadis gharib. Gharib mutlak. Ini faedah dari mustalahul hadis. Kemudian faedah yang kedua, bahwa ini contoh hadis yang berkumpul 3 orang tabi'in dalam satu hadis. Dalam satu sanad berkumpul 3 orang tabi'in. Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Alqamah bin Waqqas, tiga-tiganya tabi'in. Ya, Yahya bin Sa'id Al-Ansari meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah bin Waqqas, tiga-tiganya tabi'in. Dari Umar bin Khattab, sahabat. Ya, radhiyallahu taala anhu. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini sebagai pengantar berkenaan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan kandungannya. Nah. Wal ilmu indallah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.